Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pira Fitri dengan NIM 2022-080-359 dari MN22K. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendanaan hibrid. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian. Pendanaan hibrid adalah bentuk pembiayaan yang menggabungkan instrumen ekuitas dan utang, menawarkan fleksibilitas dan efisiensi bagi bisnis. Ini dapat membantu bisnis untuk mengoptimalkan struktur modal mereka, mendiversifikasi sumber pendanaan mereka, meningkatkan peringkat kredit mereka, dan mengakses investor baru. Pendanaan hibrid juga dapat memberikan manfaat pajak, karena beberapa bentuk instrumen hibrid diperlakukan sebagai utang untuk tujuan pajak dan memungkinkan pengurangan bunga. Namun, pendanaan hibrid juga mempunyai beberapa resiko dan trade-off, seperti biaya yang lebih tinggi, dilusi kepemilikan, dan masalah akuntansi dan peraturan yang kompleks. Selanjutnya di sini ada jenis instrumen modal hibrida. Yang pertama, obligasi yang dapat dikonversi. Ini adalah obligasi yang dapat dikonversi menjadi sejumlah saham penerbit dengan harga atau tanggal yang telah ditentukan. Obligasi konversi menawarkan suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi biasa, karena memberikan pilihan kepada pemegang obligasi untuk berpartisipasi dalam potensi kenaikan ekuitas penerbit. Yang kedua ada saham preferen. Ini adalah saham yang memiliki prioritas di atas saham biasa dalam hal pembayaran dividen dan hak likuidasi, tetapi biasanya tidak memiliki hak suara. Saham preferen dapat bersifat kumulatif atau non-kumulatif, yang berarti bahwa penerbit dapat mengakumulasi atau melewatkan pembayaran dividen jika mereka menghadapi kesulitan keuangan. Selanjutnya di sini ada utang subordinasi, yaitu ini adalah utang yang menempati peringkat di bawah utang senior dalam hal prioritas pembayaran jika terjadi kebangkrutan atau likuidasi. Utang subordinasi membawa suku bunga yang lebih tinggi daripada utang senior karena mengekspos pemberian pinjaman pada resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Yang terakhir atau yang keempat ada pembiayaan mezanin. Ini adalah bentuk pembiayaan hibrida yang terdiri dari kombinasi utang subordinasi dan waran atau opsi ekuitas. Pembiayaan mezanin memberi penerbit sejumlah besar modal dalam satu transaksi tanpa melepaskan banyak kendali atau kepemilikan. Selanjutnya di sini ada bagaimana menilai nilai wajar instrumen modal hibrida dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Di sini ada yaitu dengan instrumen pendanaan. Salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan saat menerbitkan instrumen pendanaan hibrida adalah bagaimana menentukan nilai wajar dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Instrumen pendanaan hibrid adalah sekuritas yang memiliki instrumen utang dan ekuitas seperti obligasi konversi, saham preferen, atau obligasi kontingensi. Instrumen ini dapat memberikan manfaat bagi penerbit dan investor seperti keuntungan pajak, biaya modal yang lebih rendah, pengembalian yang lebih tinggi, dan pembagian risiko. Selanjutnya di sini ada menilai nilai wajar instrumen pendanaan hibrid, yaitu ada metode arus kas discounted atau DCF. Yang kedua ada metode nilai relatif. Yang ketiga ada metode pendekatan pasar. Di sini ada penjelasan masing-masing dari metode tadi. Yang pertama metode arus kas discounted atau DCF. Metode ini melibatkan perkiraan arus kas yang diharapkan dari instrumen seperti pembayaran kupon, pembayaran pokok, dividen, atau nilai konversi, dan mendiskontokannya pada tingkat diskonto yang sesuai yang mencerminkan resiko dan biaya peluang instrumen. Tingkat diskonto dapat diperoleh dari hasil pasar instrumen yang sebanding atau dari biaya modal rata-rata tertimbang WACC. Penerbit yang disesuaikan dengan fitur spesifik instrumen hibrid. Misalnya, obligasi konversi dapat dinilai dengan
mendiskon pembayaran kupon dan pembayaran pokok pada imbal hasil obligasi dan menambahkan nilai sekarang dari opsi konversi yang dapat diperkirakan menggunakan model Block-Scholes atau model pohon binomial. Yang kedua ada metode nilai relatif. Metode ini melibatkan perbandingan instrumen hibrid dengan instrumen serupa di pasar dan menyesuaikan perbedaan dalam hasil resiko, pengembalian, likuiditas, dan jatuh tempo. Metode nilai relatif dapat didasarkan pada metrik yang berbeda seperti harga, hasil, spread, atau rasio. Lalu yang terakhir ada metode pendekatan pasar. Metode ini melibatkan penggunaan harga pasar instrumen hibrid jika diperdagangkan di pasar yang aktif dan liquid sebagai indikator nilai wajarnya. Dampak instrumen pendanaan hibrid terhadap nilai perusahaan dapat diukur dengan perubahan nilai pasar perusahaan atau nilai perusahaan setelah menerbitkan instrumen. Nilai pasar perusahaan sama dengan jumlah nilai pasar ekuitas dan nilai pasar utang. Sedangkan nilai perusahaan sama dengan nilai pasar perusahaan dikurangi kas dan setara kas. Perubahan nilai perusahaan bisa positif, negatif, atau netral, tergantung pada efek bersih dari instrumen hibrid pada arus kas, resiko, dan potensi pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Yang pertama ada biaya modal, yang kedua ada leverage keuangan, lalu yang terakhir ada biaya keagenan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.